Baiklah, perkenalkan nama saya Agnes Paramita, NIM 1910417028. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, penelitian tentang seminar proposal yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Banyak perusahaan melakukan taktik dalam memasarkan sebuah produk sehingga dapat menarik perhatian para konsumen untuk menggunakan produk Scarlett Whitening dengan menggunakan brand yang beredar. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk Scarlett Whitening dengan melihat dan menggunakan duta merek atau brand ambassador. Kalian bisa lihat foto di bawah ini, yaitu tentang e-commerce. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Manfaat penelitiannya, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori, yaitu ada brand ambassador. Brand ambassador adalah sarana dukung dari iklan atau bintang iklan yang memberi dukungan terhadap produk yang dijadikan iklan. Ini menurut pendapat Cholfiat et 2016. Brand ambassador menjadi tolak ukur sebuah perusahaan yang dapat menjabatani antara suatu produk di depan masyarakat sebagai bentuk dan strategi dalam menaikkan penjualan. Ini menurut pendapat Lea Greenworth 2012. Kita masuk ke atribut pendukung brand ambassador. Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada daya tarik, yang ketiga ada keahlian. Peran brand ambassador. Yang pertama itu testimonial, yang kedua endorsement, yang ketiga ada celebrity. Terus kita masuk ke bagian karakteristik brand ambassador. Yang pertama itu ada kepopuleran, yang kedua ada daya tarik, dan yang ketiga ada power. Nah, di slide berikutnya kita masuk ke materi keputusan pembelian. Pengambilan keputusan pada proses konsumen melakukan keputusan dan membeli. Pengambilan keputusan adalah aktivitas seseorang secara pribadi yang di dalamnya menerima dan mempergunakan produk Scarlett tersebut. Ini menurut pendapat Kotler dan Kettler pada tahun 2009. Selain itu, keputusan pembelian merupakan keputusan yang diambil oleh setiap orang lantaran sudah merasakan kecocokan terhadap suatu produk sehingga mengakibatkan rasa ingin membeli produk tersebut. Ini pendapat dari Marliur pada tahun 2017. Kita masuk ke ringkasan penelitian terdahulu. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis agar dapat memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasa di dalam penelitian ini. Baiklah, kita masuk ke hipotensi penelitian. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu HO sama dengan diasumsi tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara rekomendasi X terhadap keputusan pembelian Y untuk produk bermerek Scarlett Whitening. Sedangkan HA dihipotensikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rekomendasi X dengan keputusan pembelian Y untuk produk bermerek Scarlett Whitening. Baiklah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka penelitian. Berdasarkan dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening, maka kerangka konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Kerangka yang pertama yaitu ada brand ambassador X dan keputusan pembelian Y. Metode penelitian yaitu ada bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa angka-angka, mengumpulkan data berupa kata-kata dan frase, dan mentransformasikan data tersebut ke dalam bentuk angka. Kemudian memproses dan menganalisis data dalam bentuk angka untuk mendapatkan pengetahuan di balik angka-angka itu. Pendapat ini menurut Martono pada tahun 2016-20. Populasi dan sampel. Yang pertama kita akan membahas tentang populasi. Subjek survei adalah populasi menurut Sugiono dalam Wibisono pada tahun 2019. Populasi adalah bidang umum yang berisi objek dan subjek yang mempengaruhi sifat atau karakteristik tertentu yang didefinisikan oleh peneliti. Dari mana kemudian ditarik kesimpulannya. Target audience dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang membeli dan menggunakan produk Scarlet Whitening. Sebagaimana jumlah mahasiswa aktif ekonomi dan bisnis secara keseluruhannya 1.350 mahasiswa. Kita masuk ke bagian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi, biasanya mewakili seluruh populasi. Jumlah sampel yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah disengaja. Intentional sampling adalah teknik pengambilan sampling yang memerlukan pertimbangan tertentu. Baiklah, kalian bisa lihat tabel di bawah ini yang dimana ada nomor, keterangan, dan jumlah orang. Yang pertama itu mahasiswa aktif ekonomi dan bisnis berjumlah 1.350 orang. Dan yang kedua ada mahasiswa program studi manajemen yang dimana berjumlah 760 orang. Dan yang ketiga ada mahasiswa program studi akuntansi dengan jumlah 590 orang. Dari jumlah mahasiswa ekonomi dan bisnis tersebut di atas, penulis memutuskan untuk mengambil 50 sampel atau merespon. Slide selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain dan diberi tanda X untuk memudahkan identifikasi oleh peneliti. Variabel bebas yang dimaksud adalah brand ambassador yaitu X. Kita masuk ke bagian variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain atau dapat dipahami sebagai variabel terikat pada variabel lain. Variabel yang dimaksud yaitu keputusan pembelian atau Y. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat pertanyaan tertulis dan memberikan pertanyaan tersebut kepada responden dengan tujuan mendapatkan jawaban. Yang kedua, studi dokumenter, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengumpulkan data melalui media buku, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Baiklah, slide berikutnya kita akan membahas tentang teknik pengolahan data dan analisis. Yang pertama kita akan membahas teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode atau saran untuk mentransformasikan data menjadi informasi sehingga sifat-sifatnya dapat dipahami dan juga membantu dalam mencari pemecahan masalah, khususnya masalah penelitian. Yang A, uji validasi, B, uji reabilitas, dan C, uji normalitas. Selanjutnya kita akan membahas analisis regresi linear sederhana.
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen yaitu Y dan independen X. Regresi ini dijalankan untuk menentukan keputusan pembelian Y yang dipicu oleh kontran X. Menurut Sugiono, pada tahun 2004 per 275 memaparkan analisis preditor, uji persamaan regresi sederhana digunakan untuk rumusan berikut. Y sama dengan A tambah B X1 tambah E. Keterangannya, Y sama dengan keputusan pembelian, A nilai konstanta, X1 brand ambassador, B koefisien regresi, dan E random error. Kita masuk ke uji T. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh langsung signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji signifikan, probabilitas 5% atau A sama dengan 0,05 digunakan dalam aturan berikut. A. Jika sig kurang dari A 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. B. Jika sig lebih dari A 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas uji koefisien determinasi. Menurut Kuncoro pada tahun 2013-246, uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi atau R2 berkisaran antara 0 atau 0 sampai 1 atau 1. Koefisien determinasi mendekati 0 atau 0 berarti kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, ketika nilai koefisien determinasi suatu variabel mendekati 1, berarti variabel bebas sangat mempengaruhi keadaan variabel terikat. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal dari saya yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.